Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Deka. Saya mahasiswa PPG gelombang 3 PAI dari LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, kelas 3D. Hari ini saya akan melakukan praktek mengajar dengan menggunakan model PBL atau Problem Based Learning dengan metode presentasi untuk meningkatkan hasil prestasi belajar siswa pada materi Akhlak Mazmumah dan Mahmudah di SMK Rosma Karawang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan kita yang ketiga ini kita masih bisa diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan ya, nikmat iman, nikmat Islam. Tapi yang lebih penting lagi itu nikmat kesempatan. Kalau kita nggak ada nikmat kesempatan, mungkin hari ini kita nggak bisa bertatap muka lagi. Tapi alhamdulillah sampai pada pertemuan ini kalian masih sehat-sehat, ada di sini, masih tetap semangat untuk mengikuti belajar. Dan itu ibu salut, kalian udah ada nilai dalam diri itu, berarti nilai untuk semangat, nilai untuk bertanggung jawab sebagai seorang siswa. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran setiap harinya ibu selalu menggunakan ini bahkan kepada kakak-kakak kelas kalian juga, yaitu kegiatan atau pembelajaran sosial emosional, yaitu living theory, yaitu bagaimana kita kembali menghubungkan lagi diri kita. Tadi udah sibuk banget ya, tadi udah mengikuti pelajaran dari pagi, sekarang udah siang seperti ini kayaknya malas banget. Pasti seperti itu, pasti akan ada titik jenuhnya dalam belajar. Apalagi ibu juga ngajar juga pasti ada titik jenuh. Sekarang kita akan fokus dulu ke diri kita. Sejenak aja kita stop, kita berhenti sejenak untuk kembali merefleksikan apa yang sudah saya pelajari tadi, yang terjadi di kelas tadi apa. Yuk kita tarik nafasnya, kita relax dulu, dan kita akan membuka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga pertemuan kita kali ini akan mendapatkan berkah, ilmu yang bermanfaat, tidak hanya habis sampai di sini, tapi itu masuk sampai ke diri kalian, ke dalam hati kalian, dan kemudian kalian bisa terapkan itu. Itu nilai yang sebenarnya yang kalian dapatkan, apa yang sudah ibu berikan, materi-materi yang ada di depan ini, itu semua apa yang nanti akan kalian terapkan di luar sana. Bukan hanya sebatas nilai-nilai 100 itu, bukan. Nilai ya alhamdulillah kalau dapat nilai 100, tapi pembuktiannya itu implementasi apa yang kalian jalankan di luar sana. Saya baik, saya jujur, saya bertanggung jawab, saya tidak mudah marah, saya penyayang, saya penuh cinta, saya penuh belas kasih. Tapi apa benar seperti itu atau hanya sebatas kata-kata? Dan ayo kita sama-sama refleksi. Tarik nafasnya, kita akan hidupkan nilai-nilai positif, nilai-nilai kebaikan universal yang ada di dalam diri kita. Tarik nafasnya. Katakan dalam diri, saya siap mengikuti pembelajaran. Saya bersemangat mengikuti pembelajaran. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan masuk pada materi yang ketiga, yaitu masih membahas tentang akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah. Tapi kali ini kita akan membahas tentang al-jubal. Al-jubal itu atau artinya biasa kita sebut yang kemarin apa? Pengecut. Tapi sebelumnya ibu juga menjelaskan yang materi sebelum itu bahwa al-jubal ini masuk dalam salah satu akhlak tercela. Kemudian ada juga yang saja. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang al-jubal. Jadi sama itu adalah kenapa muncul al-jubal? Karena kadang kita tidak mampu mengendalikan diri. Jadi mujahadaan nafs. Jadi ketika kita tidak mampu mengendalikan itu, maka muncul sifat. Selain temperamen tadi, muncul
kita mampu sebenarnya untuk mengendalikan sifat pengecut ini, yang akan muncul itu adalah kelembutan hati dan berani membela kebenaran. Jadi pada dasarnya kita udah ibu jelaskan berulang-ulang lagi itu bahwa kita nggak boleh kekurangan sifat gadab itu. Karena kalau kita kekurangan sifat gadab itu justru berakibat buruk juga ya. Karena apa? Kita jadi nggak berani membela kebenaran. Kita jadi pengecut. Kemudian kita cepat marah, mudah marah, ada sesuatu kita cepat aja untuk merespon, kemudian memukul orang itu. Berarti itu wujud dari apa? Temperamen. Itu harusnya dia ketika dia mampu mengendalikan, maka yang hadir itu adalah sifat kasih sayang atau kelembutan hati. Tapi karena dia nggak mampu mengendalikan itu, bermujahadah nafs, mengontrol diri, akhirnya yang terjadi tadi adalah sifat temperamen dan lanjut. Di sini ada hadis dari Jubair bin Mut'im, ini dari radhiyallahu anhu, kemudian bahwasannya beliau pernah berjalan bersama Rasulullah SAW, kemudian bersama-sama orang-orang yang pulang dari Hunain. Lalu orang-orang berusaha menggandeng beliau hingga beliau terdesak ke pohon samura. Lalu tiba-tiba semacam ada selendang itu milik beliau direbut orang. Maka Nabi SAW berdiri dan berkata, kembalikan selendang. Andaikan aku memiliki unta sebanyak duri pohon ini, yaitu pohon samura itu, pastilah aku akan membagikan kepada kalian. Kemudian kalian tidak akan mendapatiku sebagai orang yang pelit, pendusta maupun pengecut. Jadi kan di sini Rasulullah menunjukkan bahwa memang dia nggak pengecut kan, sejujur-jujurnya dia bahwa memang dia hanya memiliki satu selendang ini. Jadi artinya dia nggak, oh ini karena ketakutan, nih ambil. Bener kan? Orang kan ketika dia mungkin sampai pengejutnya ada di situ atau takut, pasti kan ketakutan, ini ambil supaya dia selamat. Tapi enggak kan? Yang dilakukan oleh Nabi justru menjelaskan kan, kalau sebenarnya dia banyak, sebanyak duri pohon ini dia akan membagikan. Berarti Rasulullah sudah menunjukkan bahwa beliau tidak pengecut. Dia berkata sebenarnya bahwa memang dia tidak memiliki banyak. Saja ini adalah berani membela kebenaran. Tapi ketika kita kurang memiliki sifat ini, maka kita akan menjadi pengecut. Terus kalau kita kekurangan ini, alhim atau hati lembut, maka kita akan jadi lemah. Jadi gadab ini atau marah ini kita tetap butuhkan. Tapi jangan kemudian berlebihan ataupun jangan pula enggak apa-apa, dia tetap ada di dalam diri sini. Tenang, di dalam diri sini ada. Sebelum ibu lanjut, mungkin ada yang mau bertanya. Sarah? Ibu, kenapa sih sifat pengecut itu masuk dalam sifat tercela? Oke, sebelum ibu menjawab, ada nggak? Kenapa sifat pengecut itu masuk? Oke, ada ya. Sampai ibu coba jawab. Jadi sifat tercela ini memang sudah digambarkan itu masuk ke dalam sifat al-julud ini, yaitu sifat pengecut masuk ke dalam akhlak yang tercela atau akhlak mazmumah. Kenapa? Karena segala sesuatu kemudian apa yang sudah Allah tetapkan itu pasti itu ada dampak, ada efek negatifnya untuk kita. Sama halnya ketika kita misalnya makan berlebihan, segala sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik kan? Misalnya kita juga istirahat terus berlebihan, nggak bagus juga, lemas. Kita makan juga dengan nafsu misalnya, nggak berhenti kita makan, pasti juga kekenyangan dan akhirnya kita malas melakukan sholat dan segala macam. Segala sesuatu yang kemudian berlebihan atau apa yang kemudian dilarang oleh Allah itu pasti selalu ada dampaknya, ada baik buruknya buat kita. Begitupun tadi sifat pengecut itu kenapa sampai dia masuk ke dalam akhlak tercela? Iya, tadi karena ternyata sifat pengecut ini yang membuat kita tadi rasa takut pada hal yang tidak seharusnya sepatutnya ditakuti. Menjadi kita kayak ya memang oke, sama-sama. Nanti ada lagi yang mau bertanya? Kenapa sifat al-julud selalu ada di setiap orang? Bagus ya pertanyaannya tadi, kenapa di dalam diri setiap kita ini ada sifat al-julud. Baik, sebelum ibu
Ibu mungkin menjawab, ada dari kalian yang bisa menjawab terlebih dahulu. Jadi sifat aljuban itu tidak ada dalam diri kita. Yang ada itu hanya rasa sifat takut yang ada dalam diri kita. Tapi bagaimana cara kita mengatasi agar sifat takut itu tidak ada dan menjadi pengecut? Oke, ya, gue tepuk tangan dulu. Betul ya. Jadi begini. Tadi pertanyaan udah betul, udah tepat. Jadi pertanyaan tadi kenapa sih harus setiap diri kita emang ada rasa takut ini gitu, ada rasa pengecut, aljuban itu. Nah, sebenarnya memang udah benar yang dikatakan teman-teman kamu tadi ini bahwa dalam diri kita ini sebenarnya bukan aljuban atau pengecut, tapi rasa takut. Nah, dan rasa takut itu Ibu selalu bilang, dan ada juga dalam hadis-hadis itu wajar gitu. Tapi bagaimana kemudian rasa takut itu kita bisa mengatasi rasa takut yang ada di dalam diri kita tuh dengan mujahadah nafs atau sifat mengontrol diri, kemudian rasa takut itu tidak menjadi aljuban atau pengecut. Itu dengan cara terus berusaha mujahadah nafs. Karena kan rasa takut yang tidak beralasan. Jadi itu bisa jadi pengecut. Jadi kayak seperti itu. Bagaimana? Terima kasih atas jawabannya. Oke. Kamu dapat sih? Sini ya. Tadi kemarin kan pakai seragam dan ini apa yang sini ya? Emang iya cari dulu. Kenapa? Boleh. Ya. Kita menganalisa masing-masing tokoh. Jadi setelah nanti baca kasusnya, kita akan bisa tetapkan mana nanti Dina. Apa yang dilakukannya? Apa dampak bagi dirinya? Apa dampak bagi orang lain? Jadi nanti kita akan tuangkan di situ, sama-sama kalian kolaborasi, berdiskusi, kemudian nanti kita akan presentasi dan lalu menyimpulkan. Ya Allah, apa Ya karena baginya tugas tersebut sudah sulit. Ia menanyakan mengapa tapi nanti kalau Ina teringat bahwa memang ia lupa belum memberitahukan, tetapi karena terlalu lelah dan benar dalam pekerjaan dan Tulis Tulis apa? Tadi ini. Ayo sekarang. Ibu boleh minta satu lagi? Satu lagi. Ada. Baca. Dan yang lain analisa, lalu kalau udah dapat ide langsung aja dituangkan di situ. Dina Yang kan dulu yang dilakukannya dia berteman. Dina, apa yang dilakukannya? Kan ada jelas di situ. Apa? Dina, apa yang dilakukan Dina? Ini yang berteman Dina. Makanya itu mengabaikan, satu tulis, mengabaikan, Iya. atau apa? Pokoknya yang nampak kalian bisa analisa yang Dina lakukan di cerita itu dia ngapain? Kan langsung masuk aja ke kamar ketika ibunya nanya kan gitu. Berarti mengabaikan itu. Apalagi sifat-sifat yang lain tuh. Mengabaikan target ibunya. Kono berarti ini masuk dulu. Jadi dia mau jadi guru dan dibanding Pertanyaan ini. pertanyaan. mantap. Apa latar belakangnya? Dia ini latar belakang siapa? Latar belakang Dina kan masih membahas Dina kan? Baik siapa ibu? Apa iya benar. Pokoknya saja. Apa Apa latar belakangnya? Apa yang terbaik untuk mengerjakan? Kenapa dia sampai marah? Apa yang berarti Berarti tadi dia kelelahan. Jawabannya itu. Karena kemarin penyebab marah itu juga ada kelelahan, ada dari fisik juga ya. Marah,
PMS itu juga. Bu ini Apa sayang? ini udah dicapai. Iya ini tuh Apa yang dicapai? hasil pencapaiannya katanya. Tentang Wawan, ketika Wawan melakukan apa? Dia menunggu adiknya atau apa? Dia mengabaikan apa sih ya? Apa yang dilakukan dia? Menegur dirinya. Iya Wawan. Iya Bu, apa? Apa yang dilakukan Wawan Bu? Ini Betul, dia menegur. Dia menegur Perilaku si Wawan kan? Iya, yang mengabaikan adiknya. Dia membayar SPP udah ditagih-tagih, kemudian pulang lagi dia melihat si adiknya ini nggak sopan ketika ditanya sama mamanya. Jadi itulah ini dia berdamai. Ketika dia benar-benar gitu juga, dia bukan ini kan si ibunya belum masih nasihat. Jadi pertanyaan aku nggak mendengarkan pertanyaan ibunya. bagaimana Dina harusnya mendengarkan Pertanyaan ibunya. pertanyaan Ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil analisa kasus ketiga. Tokoh pertama Dina. Apa yang dilakukan Dina? Dina terlambat pulang ke rumah. Dia mengabaikan pertanyaan ibunya. Apa latar belakangnya? Dina terlambat pulang ke rumah, dia mengabaikan pertanyaan ibunya. Apa latar belakangnya? Latar belakangnya karena lelah, terus stres mungkin dia ya. Terus yang ketiga, apa yang ingin dicapainya? Ingin cepat-cepat istirahat, makanya mengabaikan pertanyaan dari ibunya. Yang kedua yaitu Wawan. Apa yang dilakukannya? Menuduh perilaku Dina dan mengabaikan saran dari ibunya. Apa latar belakangnya? Ada masalah di sekolah karena belum bayar SPP 3 bulan. Apa yang ingin dicapainya? Ingin Dina mendengar pertanyaan ibunya. Apakah ia berhasil mencapainya? Tidak tercapai. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW dan Ahmad bahwa orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya. Apa dampak bagi dirinya? Semakin emosi dan kesal. Apa dampak bagi orang lainnya? Menampilkan perilaku buruk. Oke, tepuk tangan. Apa dampak bagi dirinya, yaitu gagal mengambil sikap sebagai orang tua. Apa dampak bagi orang lain, tidak dapat mengatasi emosi dan mengakibatkan keributan. Oke, tepuk tangan. Saya jalan. Ayo. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tadi udah mendengarkan dari teman-teman sekalian bahwa bagaimana tadi ketika seorang itu tidak mampu kemudian mengendalikan diri, yang harusnya kita memang butuhkan sifat marah itu, tapi ternyata ketika marah pun itu kurang, ketika sifat marah itu kurang, maka yang ada adalah aljuber atau sifat pengecut gitu. Dan tadi terlihat jelas bahwa ibunya bagaimana ternyata gagal untuk kemudian menghentikan atau menegur. Dia tidak mampu, dia takut gitu ya. Akhirnya ya yang ada adalah pertengkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 ingin menyampaikan kesimpulan atas kasus ketiga. Dari cerita di atas, mereka sama-sama belum bisa mengendalikan diri dan ibunya bersikap pengecut karena tidak berani menegur Dina dan Wawan saat bertengkar. Aljuben atau pengecut dan temperamen karena tidak bisa mengendalikan diri. Dina mengabaikan pertanyaan ibunya dan terjadilah pertengkaran. Wawan kesal terhadap adiknya karena mengabaikan pertanyaan ibunya dan terjadinya pertengkaran dengan adiknya. Ibunya gagal mengambil posisi sebagai orang tua dan adanya sifat aljuben. Tokoh harusnya mereka dapat mengendalikan diri mereka agar tidak adanya pertengkaran. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Jangan, Ibu mau ambil penilaian saya.
nggak apa-apa nanti di rumah aja. Langsung disubmit ya. Iya. Kita sama-sama tutup pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum